Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian. NIM saya 2021520004. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengimplementasikan Axios untuk merequest data ke server eksternal dengan API Express.js. Baik, langsung saja ke kode editor kita. Di sini kita kode editornya menggunakan Visual Studio Code, dan di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan folder kita. Untuk tugas ini foldernya ada di local disk D. Nama foldernya yaitu pertemuan 8. Nah, sekarang kita sudah masuk ke foldernya. Di sini ada controllers, helpers, middleware, dan lain-lain. Nah, di sini sudah menerapkan middleware atau sudah mengimplementasikan middleware-nya. Untuk codingan controllersnya itu seperti ini, ada login, ada saya, dan registrasi serta function untuk registrasi, function validasi untuk registrasi. Dan di bagian indeksnya di sini ada 4 endpoint. Sekarang kita coba buktikan endpoint ini apakah sudah berhasil sebelum kita nantinya merequest ke server eksternal. Kita coba untuk server kita sendiri. Sekarang kita coba registrasi terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan Insomnia, atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi apa itu satunya, Postman. Di sini kita menggunakan Insomnia. Jangan lupa di running terlebih dahulu, npm run dev. Itu sudah running. Nah, ini sudah running. Setelah itu kita coba lihat terlebih dahulu. Kalau tidak diisi endpointnya, masuk ke welcome to my API. Berarti masuk ke ini, welcome to my API. Sekarang kita registrasi. Untuk registrasi di bagian autentikasi di sini, registrasi membutuhkan username, email, dan password. Kita coba registrasi. Metodenya post. Kita membutuhkan 3 di sini. Yang pertama username, kasihlah Riko. Untuk yang kedua di sini ada email, kayaknya email riko@gmail.com. Dan yang terakhir ada password 1. Seperti itu. Kita coba registrasi. Nah, di sini data sudah berhasil ditambah, sudah berhasil registrasi, berarti tandanya. Sekarang kita coba lihat di database-nya, localhost ppm. Untuk nama database-nya itu pertemuan 8. Kita coba lihat di tabel user. Nah, di sini sudah ada passwordnya, sudah dienkripsi, emailnya Riko, dan thumbnailnya 0. Rule-nya tidak diisi, tapi secara default ini sudah diisi MHS. Kita dapat melihat di bagian ininya, schema.prisma, itu sudah disetting defaultnya MHS untuk rule-nya. Di sini untuk rule-nya ada 3. Kemudian sekarang kita coba, setelah registrasi kita coba login. Untuk login endpoint-nya di sini login, dan untuk login di sini membutuhkan apa saja. Login di sini membutuhkan email dan password. Kita login membutuhkan email dan password. P-nya ganti login. Untuk metodenya tetap sama, post. Kita login ke akun yang kita buat tadi, registrasi. Nah, ini sudah berhasil login dan sudah mempunyai token.
sudah memperoleh token, kemudian kita lihat lagi di bagian saya di sini, yaitu nah, mengirim token ke header di sini kita kopikan saja. Untuk tokennya di sini kita bisa copy. Setelah itu kita lihat di sini untuk saya endpointnya, saya metodenya get ini nggak perlu karena sudah ada di header. Kita add new token, kita pastikan di sini yang tadi kita copy, kita send. Apakah berhasil? Nah, di situ sudah berhasil masuk ke Rico dan di sini sudah terminalnya 0 dan role-nya MHS. Baik teman-teman, di sini karena sudah berhasil untuk server kita sendiri, kita coba implementasikan Axios-nya. Pertama-tama di sini kita matikan dulu ini. Setelah itu kita install Axios-nya dengan perintah npm install Axios. Ditunggu, itu masih proses. Nah, setelah itu, setelah diinstal Axios-nya, kita lakukan sedikit konfigurasi di bagian controller di sini. Kita require terlebih dahulu. Nah, ini sih poinnya dengan nama endpoint login Shima. Dan di sini autentikasi login enggak ada karena di sini belum di ekspor login Shima seperti ini, maka di sini pasti ada login Shima. Save. Setelah itu kita coba running terlebih dahulu. npm run dev, npm run dev, dan kita lihat di sini untuk login Shima metodenya post. Untuk login Shima itu yang dibutuhkan tadi di codingan itu name sama password. Untuk passwordnya itu kita coba send. Apakah ini berhasil atau error? Request file status code 422. Kita coba telusuri errornya bersama di sini teman-teman. Di sini saya berada di index login Shima. Login Shima benar nggak? Login Shima benar, metodenya pas benar. Sekarang kita lihat di sini login shred name password adalah sudah ID token dengan name content tab. Sepertinya ini ada kesalahan di sini teman-teman, di alamatnya ini ac.id. Kita coba kemana ini, Insomnia, name dan password benar, name-nya. Apakah ini akan berhasil atau error lagi? Kita tunggu saja. Error lagi, di mana lagi codingannya yang salah? Kita perhatikan.
content type API nero.ac.id, benar itu sudah. Kemudian ini from apart from data, kita coba save, kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah itu di sini kan sudah berhasil teman-teman. Di bagian di sini kan datanya sudah tampil semua. Ini data saya yang ada di Simat. Tenang saja, nanti saya akan ganti passwordnya. Dan sekarang dari semua data yang ada di sini, yang tampil di sini, saya itu akan memfilter atau men-tracing berdasarkan file yang ada dalam tabel saya, yang ini maksudnya. Saya hanya akan menampilkan atau memfilter berdasarkan tabel saya yang ini, berdasarkan file dari tabel saya yang ini. Maka di sini saya membutuhkan username, email, password, thumbnail seperti itu, dan lain-lain. Untuk yang lainnya itu kayak nomor telepon, alamat, di situ kan sudah ada di Simat tadi, tapi itu saya tidak membutuhkan, makanya saya akan menggresi nantinya. Nah, di bagian sini ini yang di sini tuh maksudnya. Nah, di sini respon data.attribute.access, maksudnya itu seperti ini teman-teman. Di sini ya, kalau kita membutuhkan ID atau username ini kan kita masuk ke data yang di sini, kemudian kita masuk ke data lagi. Nah, data di sini kan ada di dalamnya data sini, berarti data seperti itu. Kalau kita hanya membutuhkan ID atau username ini, maka data.id seperti itu. Kalau kita nantinya butuhnya yang bagian yang kita akan tracing itu kan bagian ini kan, nama eh, nama enggak kayaknya, email sama apa yang dibutuhkan itu kan ada di atribut di sini. Makanya kita ke data, kemudian masuk ke data lagi, kemudian kita masuk ke data yang ini, kemudian nih pertama nih kita masuk ke data yang ini, kemudian kita masuk ke dalamnya lagi ke data yang ini, dan masuk ke dalamnya lagi ada attributes. Nah, seperti itu. Nah, di sini tinggal kita masukkan ke sel email yang dibutuhkan. Ini masukkan ke ini, seperti itu. Dan sekarang kita coba eksekusi untuk men-tracing atau memfilter sesuai dengan apa yang kita butuhkan di di field dalam tabel kita. Baik, sekarang kita langsung eksekusi tanpa berlama-lama. Di bagian sini, nah di bagian sini kita lakukan sedikit konfigurasi teman-teman. Untuk konfigurasinya di sini kita membuat variabel baru, const user sama dengan white prisma dot user create data. Untuk username-nya respon 2 yang tadi itu di atas, respon 2 dot data dot id. Nah, kan nanti ini akan otomatis mengarah ke sini nih, data yang ini kan, yang atas kan data, oh bukan, sorry, data yang ini yang atas, data dot
ID. Nah, seperti itu maksudnya untuk yang username itu. Sekarang kita buat saja terlebih dahulu username, email, sama password. Kemudian kita butuh, iya bener thumbnail. Kita butuh thumbnail. Kita butuh thumbnail. Dan setelah itu kita butuh role tadi kan. Nah, tinggal kita ini menyesuaikan. Di email ada di dalam atribut. Ini loh maksudnya. Data dot atribut. Nah, di dalam atribut sini kan ada banyak nih. Nah, itu email kan ada di sini di dalam atributnya. Maka kita tinggal arahkan data.attributes dot email seperti itu. Kemudian untuk passwordnya, karena kan nggak dikasih di situ, nggak mungkin dikasih, maka di sini kita untuk password yang kita tadi itu hashing password 10 nilainya. Kemudian untuk thumbnail ini sama, ada di dalam atribut juga kayaknya. Tinggal kita ganti yang ini atribut. Nah, ada kan di thumbnail. Kemudian untuk yang role-nya ini ada di atribut juga kayaknya. Attributes. Tapi di sini di dalam atribut kan, nah nih di dalam atribut kan ada thumbnail juga ada role di sini. Oh ya, tipe berarti tipe dot tipe atribut dot tipe type. Setelah itu kita ini untuk data inputnya, data input lah, data input data inputnya berdasarkan user. Seperti ini kita coba save dan kita coba tampilkan lagi apakah ini akan berhasil atau masih tetap tampil semua atau bahkan error. Kita coba saja. Kalau error kita perbaiki bersama. Nah, di sini tidak error dan di sini tidak error teman-teman. Tandanya kita berhasil. Di bagian di sini data input sudah masuk, kita tidak error, dan datanya sudah masuk di sini. Di bagian data input di sini kita kalau melihatnya di sini ada username, email, passwordnya yang sudah dienkripsi, thumbnail, dan role mahasiswa, add dan update add. Nah, sekarang kita coba lihat di database-nya yang pertemuan 8 tadi. Pertemuan 8 user. Ini ada 2 tetap berhasil tandanya.
Dan sekarang apakah sudah selesai? Untuk berarti kalau kita lihat di sini, kita minimize ini, di registrasi, kemudian login, saya login Simap sudah berhasil. Setelah itu ada satu endpoint yang belum difungsikan di sini khusus mahasiswa, kita fungsikan untuk endpoint ini. Kita coba lihat codingannya terlebih dahulu. Untuk endpoint mahasiswa di sini khusus mahasiswa, authorization MAS, return rest, authorization, kita lihat di sini di middleware authorization role. Berarti di sini kita coba login ke server kita yang tadi tentunya ya. Kita login di sini dengan apa itu tadi? Untuk login email kayaknya. Kita lihat di sini. Untuk login kita dapat melihatnya email dan password. Email Rico gmail.com. Untuk passwordnya 123 kak. Passwordnya apalagi itu 123. Password salah, passwordnya satu, berarti satu benar. Coba kita emailnya salahin, salahin Rikoi. User tidak ada, berarti passwordnya sudah benar. Dan beginilah, kalau sudah sama-sama benar berarti berhasil login teman-teman. Dan kita fungsikan untuk yang tadi itu, yang di bagian ini oh, di bagian indeks khusus mahasiswa di sini kita fungsikan yang ini dulu, khusus mahasiswa. Itu untuk khusus mahasiswa, metodenya get, endpointnya khusus mahasiswa. Sekarang kita tinggal kopikan ini, Ctrl C, kemudian tidak bermain di body kayaknya itu. Coba kita lihat di authorization. Bermain di header. Di header juga kita tambahkan baru dengan nama authorization. Authorization kemudian pastekan, kita send. Nah, di sini sudah berhasil, Anda berhasil masuk sebagai Riko di sini. Nah, apakah sama dengan di sini keterangannya yang ada di indeks? Apakah Anda berhasil masuk? Nah, Anda berhasil masuk request.user. Anda berhasil masuk. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan untuk implementasi Axios ini teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.